Halo guys, selamat datang lagi di channel aku. Seorang perempuan yang sedang hamil tua tapi tiba-tiba sang kekasih menghilang tanpa jejak. Bukan hanya dia, tapi seluruh keluarganya lenyap begitu saja, meninggalkan semua barang-barang mereka. Kedengarannya seperti plot film ya, tapi ini adalah kisah nyata yang dialami seorang perempuan bernama Xiao Li. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, follow, atau subscribe channel ini. Thank you. Xiao Li sedang hamil 8 bulan ketika pacarnya Xiao Qing dan keluarganya terdiri dari 3 generasi tiba-tiba menghilang. Bayangkan betapa hancurnya Xiao Li dan ibunya Song Meijun. Mereka mendatangi rumah Xiao Qing, semuanya masih utuh. Perabotan, barang elektronik, seolah-olah mereka pergi dengan sangat tergesa-gesa. 都谁走了？他走了，那个男孩子走了，还是谁走了？他爸爸妈妈、妹妹、奶奶都跑了。都跑了。Toko yang menjadi sumber penghasilan keluarga Xiao Qing pun tutup rapat, menunjukkan bahwa mereka rela meninggalkan segalanya. Ada apa sebenarnya? Mengapa Xiao Qing tega meninggalkan Xiao Li yang sedang mengandung anaknya? Song Meijun, ibu Xiao Li, tak kuasa menahan kesedihannya. Putrinya begitu putus asa hingga telah menulis surat wasiat, bahkan terpikir untuk mengakhiri hidupnya. 永远打都不会记。对，我女儿她说好后悔的，一辈子对不起我们。她有意思就是她把她和小孩一起死掉算了。 Lebih menyedihkan lagi, Xiao Li ternyata pernah beberapa kali melakukan aborsi untuk Xiao Qing dan kehamilan ini adalah kesempatan terakhirnya untuk menjadi seorang ibu. 看他快点吃结婚证了，好不容易这个孩子终于要了，到了8个月了，现在什么都没有。 Pencarian pun berlanjut. Song Meijun mencoba mendatangi bibi Xiao Qing, berharap ada titik terang. Awalnya nihil, namun setelah didesak, sang bibi akhirnya berhasil menghubungi ayah Xiao Qing. 我也不管别的事，反正我一个希望就在你这里。你这个狗你没有人性吗？全责，把我把你搞到不会要自己关了。 Dan disinilah terungkap sebuah fakta yang mengejutkan. Alasan keluarga Xiao Qing menghilang karena Xiao Li didiagnosis positif HIV. 你那个阿妈都屋里来过了。不呀，我过来。 这说了没有？为什么跟这妹子都这么大肚子了，怎么还要分手了？ 就谈的是这个事啊，这边我不知道，认不认我不知道。 Xiao Li mengetahui status HIV-nya saat pemeriksaan kehamilan. Menurut pengakuan Song Meijun, awalnya Xiao Qing berjanji akan tetap menerima Xiao Li dan bayi mereka. Namun janji tinggal janji. Ketakutan dan mungkin juga stigma sosial membuat Xiao Qing dan keluarganya memilih untuk lari. Di sini kita melihat betapa beratnya beban yang harus ditanggung Xiao Li. Bukan hanya ditinggal kekasih dan menghadapi kehamilan seorang diri, tapi juga harus menerima kenyataan bahwa dirinya mengidap HIV. Situasi semakin rumit. Bibi Xiao Qing menyebutkan bahwa ada masalah kompensasi sebesar 500.000 yuan yang diminta ibu Xiao Li jika anak tersebut tidak dipertahankan. Dan menurut Bibi Xiao Qing, ini menjadi alasan lain keluarga Xiao Qing menghindar. Namun Xiao Li dan ibunya membantah bahwa uang adalah fokus utama mereka. Mereka hanya ingin membicarakan nasib sang bayi. 要好多钱，没这个样的。是的，这搞清楚是有的了，干嘛这么有的有，这么有的。 Xiao Li merasa Xiao Qing juga harus bertanggung jawab karena ada kemungkinan dirinya lah yang menularkan HIV kepadanya. 就是因为你女儿得了这个病，他怕她。他不愿意接受，就是不愿意跟我们见面。本来之前是准备结婚的，是这样子吗？啊，你承认过没有？这个病他有责任，他承认过没有？承认了，他承认。 他说过他对我。 Yang lebih menyakitkan, di tengah keputusasaan Xiao Li, Xiao Qing mengirim pesan yang bukannya memberi dukungan, malah menyalahkan Xiao Li atas situasi yang membuat keluarganya tidak bisa pulang. 他说你害了他的家，什么意思？我不知道，他的意思就是说，现在我因为有这个病，然后他回不了家啦，然后他爸爸妈妈怪他，然后他就怪我嘛。 Lalu bagaimana dengan nasib bayinya? Dokter menjelaskan bahwa jika tidak dilakukan intervensi pencegahan penularan dari ibu ke anak, risiko bayi terinfeksi HIV adalah sekitar 20-30%. Xiao Li tidak melakukan tindakan pencegahan ini. Ini membuatnya semakin dilema. Di satu sisi ini adalah harapan terakhirnya menjadi ibu. Di sisi lain ada risiko besar bagi sang anak. Bayi yang lahir pun baru bisa dipastikan status HIV-nya setelah 1,5 tahun. 你要有一定的经济承受能力，然后你要有人给你抚养这个小孩，然后你才考虑要这个小孩。 Para ahli kesehatan menyarankan jika intervensi pencegahan penularan tidak dilakukan dan jika bayi lahir dengan HIV, ini akan menjadi ketidakadilan bagi anak tersebut. Mendengar ini, Xiao Li menangis dalam diam. Pergulatan batin yang luar biasa. 为什么你说嘛？你自己别憋着，大家都不想委屈了你。
知道吧？大家都不想委屈了，你别哭了啦。就是他建议这孩子是不要的。是的，没有，我有点没有噻。 Akhirnya dengan berat hati, Xiaoli memutuskan untuk mendengarkan saran dokter dan merelakan bayinya. Keluarga Xiaoqin pun setuju untuk memberikan kompensasi sebesar 110.000 yuan, sebuah akhir yang pahit untuk kisah ini. Kisah Xiaoli ini membuka mata kita pada banyak hal, tentang cinta, pengkhianatan, tanggung jawab, dampak psikologis dan stigma sosial akibat HIV, serta keputusan-keputusan sulit yang harus diambil dalam hidup. Pentingnya dukungan sosial dari pasangan, keluarga, dan masyarakat bagi mereka yang hidup dengan HIV, terutama ibu hamil, sangatlah krusial untuk membantu mereka bertahan dan menjalani pengobatan. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Sampai jumpa di video berikutnya.